Pemirsa, kembali lagi di Hot Kontroversi vonis Pasutri Sambo dan Putri. Masih bersama saya Zilvia Iskandar dan juga Bang Hotman Paris. Bang, kita lanjutkan lagi perdebatan soal vonis 20 tahun untuk PC. Tepat atau tidak, Prof. Gayus? Untuk mengukur tepat atau tidak, harus kembali kepada lengkapnya pembahasan tentang bisanya dihukum berat atau ringan. Kalau tidak, tentu suatu yang diperlukan substansial ya, secara substansial, lengkap, utuh. Itu haruslah termasuk pertimbangan-pertimbangan kenapa dihukum berat, orang berbuat ini karena apa. Saya ingatkan, di S1 dulu ilmu hukum diajarkan, ada teori syarat mutlak. Apa? Oleh teori syarat mutlak. Oh, syarat mutlak. Von Bury. Ya. Teorinya jelas ya, itu satu yang menyebutkan kira-kira begini, tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa sebab. Teori Conditio sine qua non. Teori kausalitas. Ya, kausalitas. Simpelnya Ya. begitu. Tapi conditio sine qua non ini menggambarkan, tokohnya Von Bury dan Von Kris. Dia menggambarkan bahwa tidak ada di dunia ini tanpa sebab menimbul akibat. Dan Anda mengatakan itu tidak ada dalam putusan PC. Kurang di PC maupun Sambo, kurang. Dikeluhkan kenapa? Tidak diuraikan. Kita ingin uraian apa sih yang ada di pemikiran seorang, kearifan seorang hakim itu dalam memutus berat ini. Waktunya pun tidak cukup panjang, terutama PC. Sangat singkat. Itu copy paste dari yang lain itu. Jangan-jangan yang dipegang pun copy paste. Oke, berarti kalau tidak diuraikan maka 20 tahun tidak tepat, Prof? Saya tidak bilang tidak tepat. Nanti ujinya ada hakim lagi, bukan saya. Tapi saya berpendapat seperti itu. Harus adanya satu pemeriksaan dengan putusannya yang substansial, yang luas, yang lengkap. Oke, Itu baru bisa kita bilang. pasti tidak lengkap, Bang Jamin. Jadi gini, mohon maaf ya Prof ya. Teori Von Bury itu sebenarnya ibarat kata pertama kali dicetuskan kausalitas itu sudah langsung ditolak sama ahli-ahli hukum pidana. Kenapa ditolak dan tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana? Karena cakupannya terlalu luas yang mengenai kondisi sine qua non dan juga teori ekuivalen. Itu nggak bisa karena semua penyebab dari suatu akibat itu semua bisa dipidana. Anda ibarat saya akan kata orang sebentar, itu ini sudah menyimpang jauh ini. Jadi yang Ini bisa jauh. diterapkan itu adalah teori Trigger, dia mau trigger. Nah, teori Von trigger lah Kris- yang mematahkan itu dengan alasan tidak satu sebab saja. Maka diambil yang berpotensi paling menyebabkan. Nah, Anda nggak usah ngajarin yang begitu, itu anak S1. Von Kris yang paling tepat adalah teori Von Kris. Kenapa teori Von Kris? Karena dia menganut teori adekuat. Adekuat itu apa? Hal-hal yang menyebabkan yang paling dekat dengan perbuatan pidana itu, itulah yang bisa menjadi dihukum. Jadi contohnya, orang pergi ke pasar, dia mati ditabrak mobil karena terlambat bangun, bukan terlambat bangun dia menyebabkan mati, tapi karena ditabrak mobil. Dalam konteks Putri Kalau Chandrawati, Von Bury bilang semuanya bisa kena, bisa dipidana, itu otomatis tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah teori ekuivalen yang ditemukan oleh Von Kris. Tapi kalau Anda katakan dalam konteks seperti teori itu. pidana tidak cocok, Anda salah. Karena langsung dia sudah tidak berlaku bisa. dan tidak Tadi saya tidak ada tambahkan, hakim. baik trigger pun mengatakan di antara yang banyak penyebab itu pilih satu. Yang Anda mau bilang apa? Ya, teori kausalitas kan, Prof. Jadi teori kausalitas pilih satu karena ada kaus penyebab. Itu Kaus penyebab itu adalah jangan membatalkan menseanya. teori ini untuk hukum pidana. Jangan membatalkan, Anda bilang tidak cocok, banyak protes. Nah, Kalau gitu sudah gini aja enggak. deh. Tidak bisa lagi Ini dipakai. tidak akan ada akhirnya. Sampai hari ini masih dipakai. Oke, saya mau tanya ke Pak Kopi Jamin beracun Ginting. pakai itu. Terlepas dari debat tadi teori-teori hukum, dari segi common sense aja dulu, ya. Apakah seseorang yang divonis berat wajar diketahui apa penyebabnya? Wajar, terlepas dari teori hukum dulu deh. Ya. Wajar nggak? Nah, ada dua hal mengenai itu. Satu, mengenai sufficient. Apakah sudah cukup untuk bisa dibuktikan dalam suatu putusan? Apakah itu dilakukan secara efektif? Ya. Nah, kalau dalam putusan sudah cukup menurut hakim menyatakan itu sebagai suatu hal yang secara common sense
ilmu pengetahuan maupun pengetahuan yang melakukan, dia sudah cukup melakukan itu, menyadari, mengisafi suatu perbuatan. Baik. Itu Oke, dapat kalau dikatakan gitu sebagai... terlepas dari teori-teori, saya mau tanya lagi yang kedua. Terlepas dari teori-teori tadi, pengamatan Anda sebagai orang biasa, pengamatan pribadi ya, apakah menurut Anda yang terjadi itu adalah pemerkosaan, perselingkuhan, atau tidak ada sama sekali? Pendapat pribadi, Anda kan mengamati kasus ini dari awal. Itu Terlepas dari teori hukum dulu, saya bosan dengan teori-teori tadi itu. Coba. ya kita nggak bisa karena kita tidak Anda melihat pribadi, fakta. saya menanya, Anda pribadi Tidak- aja nggak apa-apa, Tidak bebas. melihat fakta secara berita acara persidangan kita tidak baca, berita acara pemeriksaan kita tidak baca. Tapi dalam konteks hakim sudah memutuskan, kita Oke. hormatin dong. Oke. Hakim yang sudah memutuskan sebagai suatu perbuatan yang Baik. dianggapnya benar. Oke, Gitu. ada yang menarik dalam pertimbangan hakim ya, Mas Reza. Hakim mengatakan pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh Apsifor terhadap Putri itu patut dikesampingkan, sehingga hakim Nah, ini meyakini profesi Anda nih. tidak ada kekerasan seksual di situ. Anda setuju? Ya, saya sepakat. Kenapa? Bahkan saya meyakini bahwa begitu ada permintaan dari Mabes Polri agar Apsifor melakukan pemeriksaan terkait dengan pemerkosaan, maka detik itu pula menurut saya Apsifor semestinya menolak. Kenapa? Karena mari kita ingat kembali bahwa keterlibatan Apsifor ini berawal dari kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM, Komnas Perempuan yang diduga kuat, ada kata kuat di situ. Sudah terjadi kekerasan seksual yang di kemudian hari kita pandang sebagai pemerkosaan itu. Komnas HAM, Komnas Perempuan meminta Mabes Polri kemudian melibatkan Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terkait pemerkosaan. Sudah barang tentu agar bisa bekerja atau tidak bekerja, teman-teman di Apsifor harus memastikan definisi pemerkosaan itu apa. Kalau kita tahu persis bahwa ini konteksnya hukum, maka definisi pemerkosaan tidak kita dapatkan di literatur psikologi. Definisi pemerkosaan hanya tersedia di dalam KUHP, yaitu penetrasi alias aktivitas fisik. Nah, tidak ada satu ujung kuku pun psikologi memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan Jadi terhadap fisik tersebut. Anda berpendapat kesaksian psikolog itu tidak diperlukan lagi untuk perkara pidana? Salah, kalau kita sekali lagi berbicara tentang pemerkosaan yang dimaknai sebagai penetrasi alias aktivitas fisik, psikologi tidak berurusan dengan pemeriksaan terhadap aktivitas fisik. Aktivitas psikis masuk akal, tapi aktivitas fisik sama sekali tidak. Dengan demikian, kalau dipersoalkan adalah pemerkosaan, sesungguh-sungguh tidak ada relevansinya dengan psikologi forensik atau psikologi lainnya. Pemerkosaan hanya bisa dibuktikan lewat pemeriksaan dokter. Titik. Oke, hakim juga mengatakan tidak ada trauma, tidak terlihat ada trauma pada Putri. Buktinya, beberapa saat setelah Putri mengaku dilecehkan oleh Yosua, ada panggilan terhadap Yosua di situ. Anda sepakat dengan itu? Sepakat, sudah berulang kali di forum ini saya katakan bahwa ada sekian banyak perkataan dan tindak tanduk PC yang justru sangat kontras dengan profil korban pemerkosaan. Yang ingin saya katakan begini, begitu ada seseorang yang mengaku bahwa dia sudah diperkosa, dalam hal ini adalah PC, menurut saya kita memeriksanya tidak dengan mindset ideografik. Artinya menelan bulat-bulat apa yang dia katakan, lalu mencoba menguji kebenarannya hanya kepada yang bersangkutan, tidak. Tapi semestinya kita berpikir dengan pendekatan nomotetik, yaitu setelah kita dapatkan data atau informasi tentang orang yang mengklaim diperkosa ini, harus dibandingkan dengan orang-orang lain, dengan korban-korban lain. Setelah dibandingkan ala nomotetik macam itulah baru kita bisa teryakinkan atau justru tidak teryakinkan PC sudah diperkosa atau tidak pernah mengalami pemerkosaan. Oke, dalam hal ini berarti 20 tahun untuk PC pantas menurut Anda? Menurut saya tidak pantas, semestinya lebih berat daripada 20 tahun. Kenapa? Wow. Kenapa Mas Reza? Karena begini, saya memahami ada 3 ancaman pidana bagi pembunuhan berencana ke dalam 3 kelompok. Ya. Yaitu yang terberat adalah hukuman mati, yang teringan adalah 20 tahun, yang di tengah adalah hukuman seumur hidup. Saya berkeyakinan berdasarkan dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, keterlibatan PC dalam kasus ini adalah atribusi internal. Maksudnya? Artinya adalah keterlibatan dia adalah murni datang dari dalam dirinya, bukan karena faktor eksternal. Akal sehat saya mengatakan, ketika seorang terdakwa bisa teryakinkan bahwa melakukan perbuatan pidananya karena atribusi internal, karena faktor dari dalam dirinya, mengesampingkan faktor eksternal, maka hukumannya semestinya lebih berat lagi. Itu sebabnya saya mengatakan sejak sekian pekan silam, menurut saya sudah sepatutnya dipertimbangkan bahwa bagi PC kalaulah tidak hukuman mati, hukuman seumur Kalau hidup. begitu saya mau tanya, Ya, Anda sebagai psikolog forensik juga manusia biasa. tepat. Benar ya? Ya. Apakah ada perbuatan pidana
tanpa sesuatu sebab? Memang Apakah ada orang sampai Ya. PC sakit hati? Apakah mungkin seseorang manusia normal Baik. melakukan perbuatan pidana tanpa sesuatu sebab? Dan menurut Anda pribadi nih, pribadi lagi ya, Ya. yang Anda amati, apa penyebab PC sakit hati menurut Anda pribadi? kalau pertanyaan kedua tidak bisa saya jawab, apa penyebab PC sakit hati? Saya tanya, tidak tahu, tapi yang Nggak, saya katakan begini. Anda kan mengamati kasus Iya, ini iya. secara manusia normal. Saya tanya Anda, bukan sebagai ahli nih sekarang. Biar bagaimanapun Anda juga manusia. Semua orang berbuat sesuatu pasti ada motivasinya. Ya. Terlepas dari teori-teori hukum tadi, nggak ada jawaban ini. Maka saya mau lari nasib kami kepada Anda. Sebagai manusia normal, Anda melihat apa? Pengamatan pribadi aja. Tadi sudah saya katakan bahwa andaikan kita memang harus mengangkat narasi seksualitas di dalam kasus ini, maka menurut saya yang terjadi boleh jadi adalah Yosua merupakan korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual, dan menurut Anda gara-gara korban kasus sampai ada nggak seorang istri mengadu ke suami gara-gara dia Ulang korban? lagi segmen pertama tadi sudah saya katakan bahwa yang terjadi bahwa kemudian itu adalah false accusation. Tetapi kalau kemudian kembali ke pokok pertanyaan Bang Hotman tadi, adakah sebuah aktivitas atau perilaku pembunuhan berencana tanpa motif? Itu sudah terjawab. Baik. Ya. Saya pernah ulas bahwa untuk pembuktian berencana atau tidak ada perencanaan dalam sebuah peristiwa pidana dari sudut pandang psikologi forensik dibutuhkan adanya 4 unsur: target, insentif, instrumen atau sumber daya, dan resiko. Nah, menurut saya keberadaan insentif menunjukkan bahwa seseorang memang patut punya motif sebelum melancarkan sebuah aktivitas pembunuhan Baik. berencana. Oke, menarik untuk kita bahas lebih jauh ya soal Ya. insentif itu, tapi kita harus jeda Ya, terlebih dahulu insentif. pemirsa. Ya, kontroversi, hot kontroversi akan kembali sesaat lagi.